What's up? Every good girl needs a little thug. Every block boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like. You ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body. Oh, kita kelas siapa nih? Siap, gerak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian semua? Baik. Baik. Ada yang hadir? Ada siapa? Ahmad. Ibu absen dulu ya. Ahmad Alfa. Hadir, Bu. Hadir. Arif Sahdan. Hadir, Bu. Hadir. Ardiando. Ardiando yang sakit. Arfan. Hadir. Aulia Bisa. Danu Saputra. Hadir, Bu. Alfa. Dian Ardiana. Zahra Noval. Hadir, Bu. Apa? Lagi. Fajar. Rizky. Bu. Isanol. Iya. Indah Triwahyuni. Irfan. Bu. Khairul. Mana Khairul nih? Nggak datang dia. Sakit. Pantes gak ada yang lanjut di kelas ini kan? Iya. Saya M. Andika. Mana orangnya? Nggak datang juga. Kenapa dia? Alfa. Nabil Wahyudi. Hadir. Rahmat. Rasya Islamia. Hadir. Rosario. Salsabila. Sri Rama. Izin dia kemana? Pulang kampung. Rehan. Rizky Riandi mana nih? Hadir dia. Samuel. hadir, Bu. 26 mana nih? Hadir. Yogi. Maju ke depan kita. Maju deh. Zahra. Joshua. Hadir. Parliando. Mana dia? Nggak datang ya? Berarti mana yang nggak datang hari ini? Banyak, Bu. Oke, hari ini kita belajar sejarah. Nah, pada minggu lalu kita telah membahas mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Apa yang kalian ketahui tentang materi tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Enggak? Jepang itu masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942. Di mana sih Jepang itu pertama kali mendarat, Bu? Jepang pertama kali mendarat itu di Tarakan, Kalimantan Timur. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar materi apa? Oke, hari ini kita belajar mengenai peristiwa-peristiwa proklamasi kemerdekaan. Tapi sebelum Ibu masuk ke materi, di sini Ibu akan menontonkan kalian video cuplikan yang mana ini menggambarkan mengenai peristiwa proklamasi pada masa tersebut. Jadi kita tonton bersama. Nanti tugas kalian di sini, kalian berikan pendapat apa sih makna tersirat yang terdapat dalam video tersebut. Bisa? Nah, kita dengar bersama ya. Dengar?
Ah, sige po.
rangkaian peristiwa yang terjadi pra kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, setelah melihat video ini, coba Ananda semua berikan pendapat semenarik mungkin mengenai video ini. Apa sih makna tersirat yang terdapat dalam video ini? Siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani? Irfan, coba ngomong Irfan. Jangan takut mencoba hal baru, itu banyak sekali. Ayo kita jalani dengan semaksimal mungkin. Begitulah kira-kira prinsip hidup dipegang oleh para pejuang bangsa. Makna kemerdekaan yang harus selalu kita resapi adalah berani untuk mengambil keputusan sulit dan mencoba hal baru. Oke, tadi makna yang tersirat disebutkan Irfan apa? Jangan takut. Mencoba hal baru. Nah, tentunya dalam proklamasi kemerdekaan ini ada beberapa hal baru yang kita dapatkan. Yang mana Indonesia itu sebelum masa kemerdekaan mereka dijajah. Nah, pada masa penjajahan itu mereka bertekad untuk memerdekakan Indonesia. Nah, setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia itu sendiri bertekad untuk menjadi negara yang maju. Itu merupakan hal yang positif yang kita dapatkan dalam proses peristiwa kemerdekaan Indonesia. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ayo siapa? Ya kamu, coba kamu. Coba kuat yang sarannya. Jika kita melihat ke belakang, seperti beberapa para kawan untuk mendapatkan pendidikan yang berbeda, kita bisa belajar soal pendidikan untuk belajar kehidupan Indonesia. Tantangan saat itu bukan lagi masalah beda kurang atau pendidikan, melainkan misi masa depan seperti ancaman kesehatan, tekanan dalam bekerja, terus rasa malas sendiri dan kebiasaan berat seperti itu. Oke, beri dulu aplaus kepada temannya. Oke, beri juga aplaus kepada Irfan ya, Ibu lupa tadi. Ada yang ingin memberikan pendapatnya lagi? Oke, kamu coba. Makna tersirat dari video tersebut yaitu saling toleransi dengan sesama. Kita beruntung bisa tinggal di negara yang penuh keberagaman, mulai dari suku, etnis, budaya, bahasa, hingga kuliner. Sejak di era penjajahan, masyarakat Indonesia saling merangkul satu sama lain dengan perbedaan yang ada. Inilah makna yang khas dari kemerdekaan Indonesia, yaitu saling toleransi dengan sesama. Oke, bagaimana? Beri dulu tepuk tangan kepada temannya. Nah, makna tersirat dalam video itu salah satunya yaitu toleransi, yang mana kita Indonesia ini merupakan masyarakat majemuk yang tidak hanya satu suku, satu ras atau satu bahasa saja, melainkan pencampuran atau penggabungan dari beberapa suku. Tentunya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia itu tidak diraih oleh satu suku saja, melainkan atas kerjasama dari beberapa suku, bangsa, ras, dan agama. Nah, hal toleransi itulah yang dapat kita ambil dari video tersebut. Lanjut, ada lagi yang mau memberi pendapat? Lanjut, Alif. Makna tersirat dari video tersebut adalah pantang menyerah mengejar cita-cita. Cita-cita Indonesia dari tahun ke tahun kerap berubah. Di masa penjajahan, cita-cita tanah air adalah untuk merdeka. Sementara cita-cita Indonesia sekarang adalah untuk bisa menjadi poros ekonomi dunia yang kuat. Intinya, cita-cita seharusnya bisa terukur dan realistis. Apabila sebuah cita-cita sudah dicapai, maka akan langsung dicoret dan diganti dengan yang baru. Oke, tadi apa makna tersiratnya? Pantang menyerah. Pantang menyerah untuk menggapai cita-cita. Nah, sama seperti kalian yang ada di kelas ini, jangan sampai menyerah untuk menggapai cita-cita. Tentunya di kelas ini pasti berbagai macam ragam cita-cita. Ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau jadi guru, dokter, apa lagi? Polisi. Polisi, terus tentara, ada lagi? Mau jadi apa? Psikolog, ada lagi? Pengacara. Hacker. Apa? Hacker. Hacker, kamu mau jadi hacker apa? Enggak. Apa yang mau kamu bobol? Enggak. Bang ya, biar kita semua kaya. Iya, betul. Bantu utang negara. Jadi video tersirat dari makna tersirat dari video ini yaitu pantang menyerah untuk menggapai cita-cita. Ada lagi yang mau berpendapat? Udah selesai? Selesai. Coba
Udah? Udah dibuka bukunya? Bagus. Siapa yang mau membaca pertama? Oke, kamu. Mana suaranya? Peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Perang Pasifik, BPUPKI dan Bagi Kemerdekaan. Sekitar tahun 1944, Sekutu berhasil merebut pulau demi pulau yang dikuasai Jepang. Bahkan semakin mendekati Jepang. Dalam kondisi terdesak, Jepang memulai kembali dan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada 7 September 1944, dalam sidang istimewa Parlemen Jepang, Republik di Tokyo, Perdana Menteri Pines Dunia Itoiso mengumumkan sikap pemerintah Jepang. Daerah di Hindia Timur Indonesia akan diperkenankan merdeka. Untuk membuktikan kesungguhannya, pada 27 April 1945, Letjen Kumaguchi Harada sebagai Panglima Tentara Jepang juga mengumumkan dibentuknya Yogo Tsujumi Sakai, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. BPUPKI bertugas memiliki berbagai hal terkait aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara kesatuan. Oke, ada yang mau lanjut lagi? Adit, cepat lanjutkan. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widioningrat. Anggotanya berjumlah 60 orang. 7 orang diantaranya merupakan anggota istimewa dari Jepang. Lembaga ini menyelenggarakan sidang pertama pada 29 Mei 1 Juni 1945 Sampai dengan 1 Juni. 1945. Hasil utama sidang ini adalah sebuah rumusan yang menjadi dasar negara. Setelah melalui proses panjang dan dengan menimbang berbagai usulan, pada hari terakhir sidang Insinyur Soekarno mengemukakan 5 rumusan dasar negara, yaitu A. Kebangsaan Indonesia, B. Internasionalisme atau dari kemanusiaan, C. Kebangsaan atau demokrasi, D. Kesejahteraan sosial, E. Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saran seorang ahli bahasa, rumusan ini diberi nama Pancasila. Soekarno menambahkan bahwa Pancasila diringkas menjadi Trisila yang terdiri dari nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Trisila diringkas lagi menjadi satu sila atau ekasila, yaitu gotong royong. Meski demikian, sampai sidang berakhir, belum diperoleh kata sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, BPUPKI kemudian membentak panitia 9. Disebut demikian karena anggotanya berjumlah 9 orang. Tugas panitia 9 adalah menyelesaikan rumusan dasar negara serta tujuan dan asas yang akan digunakan oleh negara Indonesia yang lain. Oke, stop dulu ya, Alif. Nah, tadi apa kepanjangan dari BPUPKI? Indonesia. Apa tadi? Badan Pendidikan Indonesia. Nah, ada yang tahu apa tujuan dibentuknya BPUPKI ini? Oke, BPUPKI ini dibentuk sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia yang diberi oleh bangsa Jepang terhadap pemerintahan Indonesia. Nah, BPUPKI ini diketuai oleh siapa? Rajiman Widioningrat. Nah, tadi disebutkan dari hasil sidang BPUPKI tadi terciptalah yang namanya Pancasila. Namun setelah Pancasila itu dibentuk, diperkecil lagi menjadi Trisila dan selanjutnya menjadi Ekasila. Nah, Ekasila ini berarti ada satu, yang mana di sini disebutkan satu Ekasila itu merupakan gotong royong. Oke, siapa lagi mau lanjut? Rizky lah, Rizky cobalah dulu baca.
Wajib suaranya ya. Pada tahun 1945 panitia berhasil merumuskan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta, yaitu sebagai berikut: A. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. B. Manusia yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Gerakan yang dipimpin olehnya dalam melakukan kerugian. D. Bidang sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil kerja panitia sembilan kemudian disampaikan pada sidang kepada Hakim 2 BPUPKI dalam sidang kedua. Ini selain dasar BPUPKI mengambilkan bentuk negara dan bahasa wilayah negara PKI juga membentuk 3 panitia yang terdiri dari panitia hukum dasar, panitia masalah ekonomi, dan panitia masalah negara. Panitia hukum dasar yang diketuai oleh diketuai oleh IS Soekarno. Dia itu apa? Diberi tugas membahas masalah rancangan undang-undang dasar negara pada 14 Juni 1945. Soekarno menghijaukan rencana isi dari hukum dasar tersebut yang terdiri atas 3 bagian, yaitu pertanyaan Indonesia Merdeka, pembukaan undang-undang dasar, dan Batang tubuh dasar. tubuh undang-undang dasar. Udah? Nah, Oke, tadi pada dibentuknya panitia 9 ini dapat merumuskan yang namanya Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini terdapat 5 poin. Ada 1 poin di Piagam Jakarta ini yang tidak selaras dengan yang namanya demokrasi atau kemajuan Indonesia. Itu poin yang mana itu? Kenapa poin A? Nah, benar. Pada Piagam Jakarta ini yang menjadi pro kontranya yaitu pada poin pertama mengenai ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa Indonesia ini adalah negara majemuk yang memiliki berbagai macam suku, bangsa, ras, dan agama. Tentunya misalnya dibuat di sini agama Islam, syariat agama Islam, itu tidak sesuai karena Indonesia ini dihuni oleh berbagai macam agama. Misalnya nih Joshua Kristen, tapi di kelas ini lebih dominan Islam, sehingga Joshua itu terpencil, maksudnya terkucilkan di kelas ini. Bagaimana perasaan Joshua? Bagaimana Joshua? Joshua nggak punya perasaan? Biasa aja. Gimana sama yang lain? Sedih? Terkucil kan? Pasti kalian mau keluar dari kelas ini kan, mencari di mana kalian dihargai. Iya. Itu sama seperti bangsa Indonesia ini. Karena di poin yang pertama ini di Piagam Jakarta menjelaskan tentang syariat Islam, tentunya agama-agama seperti Nasrani, terus agama Hindu, Buddha itu ada apa? Samuel Bio. Gak bisa, diam. Weh, coba duduk, weh. Duduk, men. Oke, lanjut lagi ya. Tadi sampai mana Ibu jelaskan? Apa? Nasrani, Hindu, Buddha. Nah, itu mengalami pro kontra terhadap poin pertama ini. Kenapa mengalami pro kontra? Karena mereka tidak dianggap ada di bangsa Indonesia. Sedangkan kemerdekaan Indonesia itu juga mereka ikut andil di dalamnya. Oke? Lanjut. Siapa lagi mau baca Joshua lah? Cepat. Joshua. Sidang mulai dengan baik usulan panitia hukum dasar. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, pada Minggu mengobatkan pada 17 Agustus 1945 yang digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI.
atau Dokuritsu Jumbi Kunkai. Anggota PPKI berjumlah 21 orang, dipilih langsung oleh Marsekal Terauchi, pengusaha tertinggi Jepang untuk wilayah Asia Tenggara. PPKI ditetapkan pada 9 Agustus 1945. Selanjutnya, pada 12 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajono Diningrat ketemu dengan Marsekal Terauchi di Kedalat, Vietnam. Dalam pertemuan tersebut, Terauchi mengatakan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada 24 Agustus 1945. Oke, apa itu PPKI Joshua? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Jepang apa? Pinkai. Sedangkan BPUPKI tadi apa dalam bahasa Jepangnya? Sakai. Oh, Sakai. Jadi perbedaannya BPUPKI itu Sakai belakangnya, sedangkan PPKI itu Pinkai. Jangan pula nanti kalian ditanya apa itu Dokuritsu Junbi Kosakai. Nggak tahu, jangan jawab gitu ya. Iya, Joshua. Lanjut lagi, siapa lagi mau baca Tio? Nah, baca Tio. 2. Jepang menyerah kepada Sekutu. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada Sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki hancur lebur oleh bom atom Sekutu. Sebelumnya, pada 16 Juli 1945, para pemimpin Sekutu mengeluarkan deklarasi Potsdam. Salah satu butir deklarasi berisi desakan agar Jepang menyerah tanpa syarat. Namun Jepang menolak. Hal ini memaksa Sekutu mengeluarkan senjata pamungkas, bom nuklir atau atom. Bom atom pertama dijatuhkan pada 6 Agustus 1945 ke kota Hiroshima, pusat industri dan markas besar militer Jepang. Setelah serangan tersebut, sebuah faksi Dewan Tertinggi Jepang mendukung penerimaan deklarasi Potsdam. Namun, mayoritas anggota lainnya menolak selang 3 hari setelahnya. Bom kedua dijatuhkan di Nagasaki, salah satu pelabuhan terbesar di Jepang. Pengeboman kedua kota penting mengakibatkan puluhan ribu orang tewas dan luka. Hal ini memaksa Kaisar Jepang Hirohito menyerah. Pada malam hari tanggal 9 Agustus 1945, Hirohito mendukung proposal Perdana Menteri Suzuki untuk menerima deklarasi Potsdam. Pada 10 Agustus 1945, pesan tersebut diterima oleh Sekutu, namun sejumlah perwira militer menolak menyerah. Pada dini hari tanggal 15 Agustus 1945, sebuah kudeta militer diunjurkan oleh sebuah faksi pimpinan Mayor Kenji Hatanaka. Mereka ingin merebut kendali atas istana dan kekaisaran Jepang. Kudeta tersebut berhasil dilumpuhkan pada siang hari tanggal 15 Agustus 1945. Hirohito mengumumkan menyerahkan Jepang di radio nasional. Jepang mengirimkan surat kepada Sekutu melalui kedutaan besarnya di Swiss dan Swedia. Isi surat itu pada dasarnya adalah menerima syarat-syarat penyerahan yang ditentukan Sekutu. Upacara penyerahan Jepang dilakukan pada 2 September 1945. Pada hari itu, Sekutu mengerahkan 250 kapal perang yang berada di Teluk Tokyo. Tepat pukul 9 waktu Tokyo, Menlu Jepang Mamoru Shigemitsu atas nama pemerintah Jepang menandatangani deklarasi dan disusun Jenderal Yusojiro Uematsu atas nama Angkatan Bersenjata Jepang. Udah, stop dulu Tio. Apa itu Menlu Tio? Menlu Jepang. Apa itu? Ada yang tahu? Nama pemerintah? Ada yang tahu apa itu Menlu? Menlu itu Menteri Luar Negeri. Ih, masa kalian nggak tahu Menlu itu apa? Oke, lanjut lagi, dikit lagi.
Panglima tertinggi Salah ya. Menteri Luar Negeri. yang menandatangani deklarasi tersebut atas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Oke, tadi pada materi Jepang menyerah pada sekutu, ada 2 kota besar di Jepang yang dibombardir oleh sekutu. Kota apa itu? Nagasaki. Kenapa sekutu membombardir kedua kota tersebut? Bukan kenapa? Gak ada. Kenapa Hiroshima dan Nagasaki itu dibombardir oleh sekutu? Gak tahu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, agar Jepang menyerah tanpa syarat. Menyerah tanpa syaratnya kepada siapa? Sekutu itu siapa? Amerika Serikat. Oke, tadi dijelaskan deklarasi Potsdam, yang mana salah satu isi butirannya yaitu Jepang harus menyerah kepada sekutu. Karena tidak adanya berita Jepang menyerah pada sekutu, maka pada tanggal 6 Agustus 1945, sekutu melancarkan aksi pengebomannya ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, hal tersebut membuat lumpuhnya segala aktivitas, kegiatan apapun itu di negara Jepang. Nah, hal ini yang membuat Indonesia menjadi yang namanya vacuum of power. Ada yang tahu apa itu vacuum of power? Kekosongan penguasa. Kenapa sih bisa menjadi vacuum of power Indonesia? Karena Jepang menyerah, yang mana pada saat itu Jepang itu tidak lagi memikirkan bangsa Indonesia, melainkan dia memikirkan bangsanya sendiri. Bagaimana sih caranya untuk membangkitkan lagi 2 kota besar yang ada di Jepang menjadi pusat perekonomian dan militer. Seperti yang kita ketahui nih, bahwa Hiroshima dan Nagasaki ini merupakan pusat kekuatan militer Jepang. Tentunya dengan dibombardirnya 2 kota besar ini, militer Jepang itu akan lumpuh dan tidak bisa berapa Isan? Beraktivitas. Satu lagi tidak bisa apa? Tidak tahu. Tidak bisa lagi untuk menyerang Indonesia, untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Oke, lanjut lagi ke materi ketiga. Siapa yang mau baca? Nabila. 3. Perbedaan pendapat tentang proklamasi kemerdekaan dan peristiwa Rengas Dengklok. Pada 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar dari siaran radio British Broadcasting Corporation atau BBC dengan kemungkinan Jepang akan menyerah kepada sekutu. Dalam waktu singkat, kabar tersebut menyebar ke kalangan aktivitas pergerakan. Kalangan aktivis pergerakan di tanah air menjadi yakin bahwa pemanggilan ketiga tokoh ke Dalat 9-14 Agustus 1945 berkaitan erat dengan menyerahnya Jepang. Maka, seiring dengan keberangkatan Soekarno dan Hatta, para aktivis pergerakan di tanah air, baik tua maupun muda, mulai membicarakan rencana proklamasi kemerdekaan. Hampir tidak ada yang keberatan dengan melaksanakan proklamasi sesegera mungkin. Persoalannya terletak pada cara proklamasi dilakukan. Apakah dengan melibatkan Jepang, PPKI, atau tidak? Hal ini menjadi pokok ketegangan antara golongan tua dan golongan muda. Ketika ketiga tokoh kembali dari Dalat, ketegangan meningkat. Golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta menghendaki sikap kooperatif dengan Jepang. Artinya, hal-hal yang terkait dengan proklamasi kemerdekaan mesti dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak Jepang. Pertimbangan Soekarno adalah sebagai berikut. A. Belum ada kepastian Jepang sudah kalah dan menyerah kepada sekutu. Kendati pun menyerah, Jepang tidak serta-merta melepaskan kekuasaannya. Angkatan perangnya di Indonesia masih berada dalam keadaan siaga serta dengan kekuatan penuh. Maka di tengah tekanan psikologis akibat kalah melawan sekutu, atau jika hal itu benar-benar terjadi, proklamasi kemerdekaan tanpa restu dan sepengetahuan Jepang hanya akan memicu pertumbuhan darah. Yang B.
Jepang sendiri telah berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada 24 Agustus 1945. Oleh karena itu, sejalan dengan saran Marshal Terauchi, Soekarno berpendapat bahwa waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan menunggu keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sementara itu, golongan muda yang diwakili Sultan Syahrir mengambil sikap non-kooperatif. Menurut golongan muda, proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan sesuai keinginan rakyat Indonesia sendiri, bukan atas usul ataupun persetujuan Jepang. Mereka menuntut agar proklamasi dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang atau tanpa melalui wadah PPKI yang dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukan pemberian bangsa Jepang, melainkan hasil perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia sendiri. Golongan muda bahkan menyatakan siap melakukan perlawanan dengan kekuatan senjata jika Jepang turut campur tangan dalam proses persiapan dan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Ketegangan antara golongan tua dan golongan muda itu semakin panas ketika ketiga tokoh tiba dari Vietnam pada 14 Agustus 1945. Sudah? Selesai bacanya? Ada mau lanjut lagi? Nah, kamu lagi yang Bagaimana persisnya dinamika perbedaan pendapat itu? Mari kita ikuti lebih dekat prosesnya hari demi hari mulai tanggal 14 Agustus sampai bulan 17 Agustus 1945. A. Pada 14 Agustus 1945, kembalinya dari Dalat, Vietnam ketika tokoh menggambarkan bahwa Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. PPKI diserahi tugas menyelenggarakan pelaksanaan proklamasi. Meski demikian, Jepang menginginkan proklamasi itu dilakukan pada 24 Agustus 1945. Atau dasar itu, Soekarno dan Hatta merencanakan menggelar sidang PPKI pada 16 Agustus 1945. B. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Perjanjian penyerahan Jepang kepada sekutu ditandatangani secara resmi di atas kapal USS Missouri pada 15 Agustus 1445. Isi pokok perjanjian tersebut antara lain: 1. Sekutu mengendalikan negara-negara yang diduduki Jepang berbahasa Indonesia. 2. Sambil menunggu penyerahan kekuasaan, Jepang diwajibkan untuk menjaga status quo, artinya menjaga situasi dan kondisi bagaimana adanya pada saat itu dan tidak boleh membuat kebijakan pada apapun. C. Pada 14 Agustus 1945, golongan muda seperti Ikana Dalif dan Khairul Saleh telah menerima kabar menyerahnya Jepang. Mereka menghubungi Syahrir untuk memproklamasikan kemerdekaan, tetapi Syahrir menolak. Perdata pun dihubungi, tetapi juga menolak. Perdata masih ingin mendapat kepastian berita tersebut dari pihak Jepang dan ingin membicarakan pelaksanaan proklamasi dalam rapat PPKI yang akan diadakan pada 16 Agustus 1945. Sikap Perdata mengecewakan para pemuda. D. Pada 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menuju ke kantor Maijen Michiro Yamamoto, kepala pemerintahan militer Jepang di Indonesia, yang terletak di Jalan Medan Merdeka, Jakarta. Mereka bermaksud memastikan kebenaran berita penyerahan Jepang dengan pada sekutu, melaporkan hasil pertemuan mereka di Dalat, serta mengonsultasikan langkah-langkah yang terbaik yang harus diambil Indonesia. Karena kantor tersebut kosong, ketiga tokoh ini mendatangi kepada Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta, yaitu Laksamana Muda Maeda di Jalan Medan Merdeka Utara. Pada mereka, Maeda membenarkan berita kapitulasi. Maeda memberi lampu hijau kepada mereka untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan proklamasi kemerdekaan dalam wadah PPKI. Pada 15 Agustus 1945 sore hari, para pemuda mengadakan rapat di lembaga bakteriologi Penguasaan Timur. Rapat tersebut dipimpin oleh Khairul Saleh. Keputusan rapat adalah bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantung-gantungkan pada orang dari kerajaan lain. Maka diputuskan segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang dan sebaliknya. Mengharapkan diadakan perundingan dengan Insinyur Soekarno dan Dr. Moh Hatta. DRS tuh, apa tuh DRS?
Dr. Handros Mohatta agar supaya mereka turut menyatakan proklamasi sekitar pukul 22.00. Keputusan pemuda bernama Wikana dan Naris menemui Soekarno untuk menyampaikan keputusan rapat. Sekitar pukul 23.00 datang Dr. Handros Mohatta, Mr. Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Mr. Iwa Kusuma Sumantri ke rumah Soekarno untuk melaporkan rencana sidang PPKI pada hari berikutnya. Mereka ikut berdebat sengit dengan Wikana dan Darwis. Hatta berada di pihak Soekarno yang ingin kemerdekaan itu terjadi secara legal. Kecewa atas sikap Soekarno, Wikana mengatakan, apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman kemerdekaan malam ini juga, besok pagi akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah. Mendengar ancaman itu, Soekarno menunjukkan lehernya seraya berkata, ini leherku, seretlah aku ke pojok sana dan sudahilah. Dari rumah Soekarno, Wikana dan Darwis menunjuk asrama Baperti, Cikini 71. Di sana telah berkumpul para pemuda dari berbagai asrama di Jakarta, antara lain dari Gedung Menteng 31, Gedung Cikini 71, dan mahasiswa Prapatan 10. Oke, ya stop dulu ya. Nah, tadi yang dijelaskan oleh temannya ini merupakan rangkaian peristiwa sebelum atau pra kemerdekaan proklamasi. Nah, proklamasi itu tidak terjadi secara simsalabim ya, melalui beberapa tahap seperti yang dijelaskan tadi pada tanggal 14, 15, 16 hingga tanggal 17, di mana proklamasi kemerdekaan itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oh, coba kamu, apa yang mau kamu tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa dua kota terbesar Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Apa dampak pengeboman tersebut bagi rakyat Jepang? Dampak, apa dampaknya? Tadi udah dijelaskan. Ada yang bisa menjelaskan kembali? Kenapa mereka tidak bisa beraktivitas? Banyaknya bangsa Jepang, orang-orang Jepang yang meninggal pasca bombardirnya Hiroshima dan Nagasaki. Yang satu lagi yang paling utama yaitu lumpuhnya pusat kekuatan militer dari bangsa Jepang. Bagaimana? Sudah paham, anak? Oke, lanjut. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Menurut golongan udara, kan seharusnya juga akan membentuk untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Gagasan tersebut ditolak oleh golongan tua yang diwakili oleh Insinyur Soekarno. Pada dasarnya, perbedaan antara kedua golongan ini terletak pada apa sih, Bu? Terletak pada apa sih, Bu? Perbedaan golongan tua dan muda. Yang pertama itu terletak pada jadwal atau kapan Indonesia dimerdekakan. Yang mana tokoh tua ini ingin memerdekakan Indonesia setelah menunggu informasi dari Jepang. Kenapa, Bu, mereka menunggu informasi dari Jepang? Karena sebelum dibombardirnya Hiroshima dan Nagasaki itu, Jepang ini telah menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Nah, hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan oleh golongan tua atau tokoh tua ini untuk tidak memerdekakan Indonesia secara secepatnya. Artinya kalau namun tokoh pemuda atau golongan muda ini melihat momentum di mana Indonesia ini kekosongan kekuasaan di sini, mereka merasa bisa untuk memerdekakan Indonesia itu karena mereka itu beranggapan Indonesia ini merdeka bukan atas hadiah, mereka ingin Indonesia itu merdeka atas perjuangan bangsanya sendiri. Nah, kalian ada yang tahu nggak apa itu negara Commonwealth? Ada yang tahu? Nggak tahu? Ibu udah pernah jelasin loh di kelas ini negara Commonwealth. Nggak tahu? Negara Commonwealth itu merupakan negara persemakmuran. Yang mana negara persemakmuran ini merupakan negara yang kemerdekaannya diberi atau hadiah dari bangsa penjajah. Nah,
contoh negara tetangga yang merupakan negara yang diberikan hadiah. Malaysia. Nah, Malaysia itu merupakan salah satu negara kemakmuran atau Commonwealth. Yang mana karena negara Malaysia ini merupakan kemerdekaannya merupakan hadiah, jadi mereka itu memiliki dua bahasa internasional. Bahasa apa itu? Melayu dan Inggris. Kenapa bahasa internasionalnya Inggris? Karena Malaysia itu merupakan bekas jajahan persemakmuran dari bangsa Inggris. Nah, dapat dipahami semuanya? Dapat, Bu. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan. Bagaimana reaksi Bagaimana reaksi bangsa Indonesia menyambut kemerdekaan Indonesia? Tentunya kalau misalnya ibu nih ada pada saat itu, ibu sangat antusias dan sangat bergembira karena yang mana proklamasi kemerdekaan itu merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia. Apa itu proklamasi kemerdekaan? Ada tahu? Di mana Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan atas bangsa-bangsa Eropa. Paham? Ada lagi yang mau bertanya? Nabil. Tadi jelaskan bahwa golongan tua dan golongan muda itu memiliki sikap yang berbeda, Bu. Ya. Itu sikap kooperatif dan sikap non kooperatif. Pertanyaan saya, apa itu sikap kooperatif dan non kooperatif? Sikap kooperatif itu kalau dalam bahasa Indonesia kooperatif itu kerjasama, sedangkan non kooperatif itu tidak sebaliknya dari sikap kerjasama. Yang mana sikap kooperatif ini merupakan sikap di mana bangsa Indonesia itu tunduk terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Jepang. Contohnya ini karena Indonesia mau merdeka itu sebelum melakukan perdiskusian untuk kemerdekaan Indonesia itu tentu harus melalui bangsa Jepang dulu, harus mendapat persetujuan dari bangsa Jepang. Nah, setelah mendapat persetujuan dari bangsa Jepang itu barulah Indonesia bisa bergerak untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Nah, itu sikap kooperatif ini dianut oleh kaum tua atau tokoh tua yang diwakili oleh Soekarno. Mereka tidak mau mengambil resiko untuk kemerdekaan Indonesia. Namun, tokoh atau golongan muda itu bersikap sebaliknya, yaitu kooperatif yang tidak mau bekerja sama atau melakukan perlawanan. Yang mana perlawanan ini dilakukan karena tokoh muda ini beranggapan bahwa kita bisa merdeka tanpa harus campur tangan oleh bangsa Jepang. Yang mana kita ini merupakan bangsa yang tertindas, tapi kita bisa membuktikan kepada dunia kita bisa merdeka atas perjuangan bangsa kita sendiri. Nah, itulah merupakan perbedaan dari dua sikap tadi, kooperatif dan non kooperatif. Bagaimana, dapat dipahami? Dapat. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada? Tahu. Udah selesai? Tahu. Serius ini nggak ada yang nanya lagi, nanti di luar nanya. Nggak ada? Oke, selesai materi kita pada hari ini. Namun ibu mau buat sebuah games, yang mana games ini ibu yang namanya itu mencocokkan gambar atau poster dengan pernyataan. Gimana sih Bu cara kerjanya? Cara kerjanya itu yang pertama kita dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, Bu. Ibu bagi ya, kelompok 1, 2, dan 3. Setelah itu bagaimana Ibu? Nanti Ibu akan memberi beberapa gambar yang isinya ini ada foto-foto tokoh pergerakan nasional dan beberapa peristiwa pergerakan nasional. Di sini nanti Ibu akan membacakan sebuah pernyataan dan kalian menyesuaikan pernyataan Ibu baca dengan gambar yang ada. Oke? Bisa dipahami? Nanti setelah itu bagaimana lagi Bu? Setelah itu siapa kelompok tercepat yang bisa menjawab, yang bisa mencocokkan pernyataan dengan gambar ini? Tunjuk tangan dan perwakilan dari kelompok maju ke depan menjelaskan atau mendeskripsikan secara singkat mengenai gambar yang kalian cocokkan tadi. Bagaimana, paham? Paham. Perwakilan kelompok 1, 2, 3 sini.
Ini kelompok kita ya. Siap. Ingat, terusnya tadi Ibu membacakan pernyataan. Nanti Ananda semua. Siapa paling cepat? Bu, saya Bu misalnya. Oke, kalian langsung maju ke depan, perkenalin nama kalian siapa, dari kelompok berapa, dan jelaskan deskripsi secara singkat mengenai gambar yang kalian pilih. Kenapa cocok dengan pernyataan yang disebut? Oke, bisa kita mulai? Bisa? Oke, kita mulai ya. Dah. Jeng. Kenapa kamu kesuara? Nato. Apa ya? Nanti ya. Coba dengerin ya. Perwakilan aja maju. Coba Ananda cocokkan pernyataan ini dengan gambar yang ada. Sosok pahlawan nasional yang kemampuan intelektualnya sangat tinggi, bahkan diakui oleh Belanda. Beliau merupakan salah satu orang pertama yang mendengar kemungkinan Jepang akan menyerah kepada sekutu. Siapakah beliau? 1, 2, 3. Nggak ada? Siapakah beliau? Ada? Yang memiliki kemampuan intelektual. Oke, maju silahkan. Kenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Sari dari kelompok 2. Buatin suaranya. Beliau adalah Sultan Syahrir. Beliau merupakan salah satu tokoh muda yang banyak ikut andil dalam proses mencapai kemerdekaan Indonesia. Dan beliau merupakan tokoh pemuda yang memiliki kemampuan intelektual tinggi dan bahkan diakui oleh bangsa penjajah itu sendiri. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Lanjut. Harus gercep lah kalian. Coba Ananda cocokkan gambar dengan pernyataan yang ada. Peristiwa yang menandakan berakhirnya segala bentuk belenggu dan penjajahan di Indonesia. Siapa yang maju? Oke, silakan maju. Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa pencuri. Benar? Salah. Ada lagi yang bisa? Oke, maju. Siapa bisa? Udah. Apa kita belajar, guys? Apa? Peristiwa proklamasi benar? Coba kamu jelaskan, Irfan. Proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsaan Timur Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi merupakan puncak di mana rakyat Indonesia merupakan kemerdekaan menyebutkan kemerdekaan Indonesia atas hasil perjuangannya sendiri. Oke, bagaimana? Beri dulu tepuk tangan untuk Om Yu. Selanjutnya, coba Ananda cocokkan pernyataan ini dengan gambar yang ada. Seorang pahlawan nasional yang dikenal sebagai tokoh yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siapakah? 1, maju langsung. 2, oke lanjut, kita maju. Siapa maju? Oke, Alfa yang maju ke belakang. Latihannya. Apa itu Alfa? Siapa beliau Alfa? Siapa? Sayur Bibli, benar. Coba jelaskan
Sayuddin Malik merupakan salah satu tokoh muda yang andil dalam peristiwa penculikan Hatta Gerakan Dengklok, dan beliau merupakan tokoh yang berperan penting dalam terciptanya teks proklamasi. Oke, berikan aplaus dulu untuk Bapak. Yang mana nih kalian nih? Tidak, silakan dulu. Coba dulu kalian cepat ya, aktif dong ke depan. Yang tahu langsung aja ke depan, jangan ditunggu ya. Selanjutnya, coba Anda cocokkan pernyataan ini dengan gambar seorang wanita yang turut andil dalam menjahit sangsaka merah putih. Saya oke. Ansip lagi dia. Dua-duanya aja, Bu. Ya. Ayo, dua-duanya. Apakah pendapat kalian ya? Kalian duluan, Bu. Silakan. Deskripsi singkat. Beliau Dari merupakan kelompok mana kamu? Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Oke. Nama saya Alsada Aliri. Saya ingin Itu siapa? tentang Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati. Beliau- Benar. Benar. Beliau merupakan istri dari Presiden pertama Republik Indonesia yang akan memiliki peran penting bagi bangsa Indonesia karena beliau lah yang menjadi bendera Sangsaka Merah Putih dan ikut serta dalam rangkaian peristiwa proklamasi Indonesia. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya nih ada dari kelompok 1. Coba kelompok 1 deskripsikan secara singkat mengenai Ibu Fatmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang Ibu Fatmawati. Beliau merupakan istri dari Presiden pertama Republik Indonesia. Ia memiliki peran penting bagi Indonesia karena beliaulah yang menjahit bendera Sangsaka Merah Putih dan ikut serta dalam rangkaian peristiwa proklamasi kemerdekaan. Beliau juga merupakan ibu dari Megawati Soekarno Putri yang merupakan presiden keempat, presiden kelima Republik Indonesia. Bagaimana? Tuh. Dan beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ada 2 pertanyaan lagi nih. Siapa yang cepat? Peristiwa diasingkannya atau diculiknya? Belum, ibu hitung nanti baru kalian. Terserah kalian, pokoknya ibu hitung ya. Sabar. 2 tokoh masyarakat nasional ke suatu tempat dengan alasan untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Menghindari kedua tokoh dari pengaruh Jepang. Salima. Itu ialah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang terjadi pada 16 Agustus. Benar atau salah? Masa iya benar? Salah dikit sejarah kita langsung berubah. Benar atau salah? Coba dikata lagi, ibu nanya apa? Makanya didengar. Itu nggak bisa dong. Ibu yang salah ambil. Maju lagi. Ibu yang salah baca. Maaf ya guys, ada kesalahan teknis dalam pembelajaran hari ini. Maaf ya. Peristiwa yang saya ngeblok ialah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta. Nanti ini pada tanggal 16 Agustus 1945. Yang dilakukan oleh sebuah golongan muda supaya kedua tokoh bangsa Indonesia tersebut segera mempercepat proklamasi kemerdekaan. Alasan mengapa golongan muda memaksa Soekarno dan Hatta memproklamasi kemerdekaan karena dia tidak ingin kemerdekaan ini tercampur aduk dengan tangan Jepang. Oke, beri dulu aplaus untuk Nabil. Ini tentang ini atau selanjutnya cepat. Selanjutnya. Oke. Coba Anda cari gambar salah satu
Salah seorang Reha, kita dis nanti ya yang ibu-ibu nih. Salah seorang yang diculik dalam peristiwa Rega Tegla. Oke, sulit kalian berdua, siapa yang menang? Oke, Salah ya? Tokoh tersebut yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu tokoh tua yang memiliki perbedaan pendapat mengenai kemerdekaan dan kemerdekaan. Beliau ingin Indonesia merdeka menunggu informasi dari bangsa Jepang, dan beliau merupakan presiden pertama Indonesia yang biasa dikenal dengan sebutan Bung Karno. Beliau merupakan salah satu sosok yang amat berjasa bagi kemerdekaan Indonesia. Beliau dikenal sebagai sosok pro pemantau kemerdekaan. Oke, beri dulu aplaus untuk waktu. Kelompok 3 Nah, tadi juara. merupakan pertanyaan terakhir dari kita. Juara. Dulu ya. Di sini ibu ada hadiah atau reward untuk kalian. Apa sih hadiahnya? Permen. Bom. Permen, ada apa? Salah. Ini hadiahnya ini bisa membawa kalian menuju Surga, negara umrah. kalian. Ke surga. Siapa Umrah yang 7 kali lo. Umrah 7 kali. Ada banyak lagi. Jadi Kunci guru, Badero. jadi psikolog, jadi tentara, jadi polisi. Kunci surga lo. Bisa. Apa ya namanya? Bisa Pena. kalian ngapain dengan ini apa? Pena. Jam tangan. Penggaris. Oh, bom. Oke, ada. Hayalan Bu, hayalan. Hayalan, hanya Kalian hayalan kosong. di sini ya kan? Ya. Nah, ini ada hadiah. Nanti bisa kalian lihat. Ini merupakan reward dari ibu karena kalian bisa berpartisipasi terhadap kelas kita pada hari ini. Yang juara. Jangan kalian lihat dari tunggu bentar ya. Jangan kalian lihat dari harga dan usia, tapi kalian lihat dari siapa yang memberi, oke? Siap. Siapa yang memberi? Ibu. Buka mati. Di sini ibu mati. Yes, sir. Di sini ibu tidak ada membedakan juara 1, 2, ada 3. Kalian semua juara di hati ibu. Oke? Nah ini kelompok 1. Jangan dibuka dulu ya, tunggu ibu pergi Itu ya. saya juara 3 lo. 2, Juara 2. 3. Juara 1. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa memberi kesimpulan mengenai pembelajaran kita? Selamat Bu. Baik, saya kan Oke, siapa Rosari Om? Suasananya ya. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia bukan merupakan hadiah, melainkan Ayo, kalian berharap apa ya? bangsa Indonesia itu sendiri. Dan sebuah peristiwa yang menjadi bagian penting dalam bagian kemerdekaan kemerdekaan Indonesia. Oke, terima kasih Rosario yang telah memberi kesimpulan. Ada kesimpulannya yaitu proklamasi kemerdekaan ini merupakan hasil dari jeripaya bangsa Indonesia untuk membuka suatu ikatan atau belenggu dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Nah, hal ini dapat menjadi pemacu semangat kita untuk sebagai bangsa Indonesia kaum muda untuk menghargai mengenai jasa para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sampai di sini masih ada yang ingin bertanya? Tidak? Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Ketua kelas tolong disiapkan kelasnya. Siap, bro. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi